Perlombaan senjata nuklir yang berasal dari perlombaan senjata atom selama Perang Dunia Kedua mencapai titik puncaknya pada tanggal 30 Oktober tahun 1961 dengan ledakan SAR bomba, salah satu senjata nuklir terbesar dan paling kuat yang pernah dibuat. Pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang tampaknya tak terbantahkan sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di dunia. Tapi keunggulan itu tak berlangsung lama. Uni Soviet yang telah menghentikan kemajuan dalam program senjata nuklirnya selama perang, kembali mengintensifkan upaya pengembangan senjata nuklirnya pada tahun 1945 yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Joseph Stalin. Penetrasi Uni Soviet terhadap program senjata atom Inggris dan Amerika Serikat berkat kegiatan mata-mata seperti Klaus Fuchs membantu upaya para ilmuwan Uni Soviet untuk merancang dan membuat senjatanya sendiri. Uni Soviet berhasil menguji senjata atom pertamanya pada tanggal 29 Agustus tahun 1949. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama bekerja keras dan berlomba untuk mengembangkan senjata termonuklir yang jauh lebih kuat atau bom hidrogen. Namun Amerika Serikat berhasil mendahului Uni Soviet dengan pengujian tes Ivy Mike pada tanggal 1 November tahun 1952. Kemudian Uni Soviet menyusul dengan melakukan uji coba senjata termonuklir bom hidrogen pada tanggal 12 Agustus tahun 1953 di Semipalatinsk di lokasi yang sekarang berada di Kazakhstan. Dari sanalah baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet mulai melakukan serangkaian uji coba senjata atom di udara terbuka. Amerika Serikat berfokus dalam penyempurnaan sistem pengiriman yang akurat untuk perangkat atom berukuran kecil hingga menengah. Namun Uni Soviet berkonsentrasi dalam pembangunan perangkat yang lebih besar dengan kekuatan yang hampir tak terbayangkan dan SAR bomba adalah hasilnya. Andrei Sakharov memainkan peran penting dalam merancang SAR bomba yang menggabungkan beberapa tahap antar reaksi dan panjangnya 26 kaki, diameternya hampir 7 kaki dan beratnya hampir 60.000 pon. Lokasi yang dipilih untuk melakukan uji coba SAR bomba adalah di Teluk Mytyoshchyha di Pulau Severny di lingkaran Arktik. Sebuah pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-95 ditunjuk untuk mengirimkan perangkat dari 34.000 kaki. Bom tersebut akan dipasang pada parasut untuk memperlambat penurunannya supaya dapat meledak pada ketinggian 13.000 kaki agar bisa memberikan waktu tambahan bagi pengebom dan pengawalnya untuk melarikan diri setidaknya 30 mil jauhnya sebelum diledakkan. Meski begitu, para kru diberitahu bahwa mereka hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup dan mereka nyaris tidak berhasil. Ledakan SAR bomba sangatlah dahsyat dan lebih kuat 1570 kali lipat daripada gabungan dua bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945. Hasil SAR bomba adalah 50 megaton atau 10 kali lebih kuat daripada semua persenjataan yang meledak selama seluruh Perang Dunia Kedua. Awan jamur memiliki lebar 25 mil di dasarnya dan lebar hampir 60 mil di puncaknya. Pada ketinggian 40 mil menembus stratosfer. Segala sesuatu dalam jarak 3 lusin mil dari dampak itu menguap dan kerusakan parah meluas hingga radius 150 mil, cukup untuk memusnahkan kota besar modern manapun termasuk pinggiran kota. Jendela-jendela di Norwegia dan Finlandia yang jauh hancur oleh kekuatan ledakan. Dampak radioaktif yang dihasilkan mungkin menjadi bencana besar yang tidak hanya bagi Uni Soviet tetapi juga bagi negara tetangganya. Sebuah tes sebesar ini tidak dapat disembunyikan dan memang Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev tampaknya berniat ingin mengejutkan dunia dengan kekuatan SAR bomba. Namun kecaman terjadi seketika yang bukan hanya dari Amerika Serikat dan sekutunya melainkan juga dari seluruh dunia. Ketakutan Andrei Sakharov bukan hanya oleh SAR bomba, melainkan juga oleh efek kumulatif dari emisi semua tes ini yang menjadi pendukung kuat penerapan batasan pada tes-tes ini di masa depan.
Mungkin satu-satunya hasil yang menguntungkan dari penampilan tsar bomba yang mengancam dunia adalah perjanjian larangan uji coba nuklir sebagian pada tanggal 5 Agustus tahun 1963 yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Uni Soviet dan Britania Raya.